Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Afa selaku dosen ekonomi Islam, serta teman-teman yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Yeni Suneba Salama, teman saya Deni Septiawan, dan Fatih Yakan Faza akan memaparkan materi tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Untuk materi yang pertama ada karakteristik sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada pengertian sosialisme adalah doktrin ekonomi dan sosial yang berupaya memastikan bahwa sumber daya dan alat produksi dikuasai oleh masyarakat secara kolektif atau oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Konsep ini bertentangan dengan kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi. Yang kedua ada Karl Heinrich Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Itu dianggap sebagai tokoh utama sosialisme yang mengembangkan kritik terhadap kapitalisme dalam karyanya Das Kapital. Menurut Karl Marx, kapitalisme melahirkan ketimpangan sosial di mana kelas borjuis atau pemilik modal terus memperkaya diri dengan mengeksploitasi kelas proletariat atau buruh. Oleh sebab itu, Karl Marx mengusulkan revolusi proletariat untuk menggantikan kapitalisme dengan sosialisme yang pada tahap akhirnya akan berkembang menjadi komunisme. Untuk selanjutnya itu ada dua karakteristik dari ekonomi sosialis. Yang pertama itu ada komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis itu dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan dan menciptakan kesenjangan kelas sosial. Yang kedua itu ada keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berdasarkan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis juga berpendapat tentang implementasinya ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, worldview. Yang kedua, nilai dan moral. Yang ketiga, kepentingan individu dan sosialis. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Yang kelima, kepemilikan sumber daya. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah. Worldview. Ekonomi Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan manusia diberikan tugas sebagai khilafah untuk mengelola sumber daya dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Islam tidak hanya memandang ekonomi dari aspek materi tetapi juga dari aspek spiritual. Sebaliknya, sosialisme berpijak pada materialisme dan sekularisme. Marx bahkan menganggap agama sebagai candu masyarakat yang hanya digunakan untuk menghibur kaum tertindas tanpa memberikan solusi nyata. Nilai dan moral. Ekonomi Islam mengutamakan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi dengan prinsip utama keahlian dan keharaman. Aktivitas ekonomi harus selaras dengan ajaran Islam seperti larangan riba, penipuan, dan eksploitasi. Di sisi lain, sosialisme tidak mendasarkan aktivitas ekonominya pada nilai agama. Moralitas dalam sosialisme lebih bersifat relatif dan ditentukan oleh kepentingan kolektif, kepentingan individu dan sosial. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta dan mengelola bisnisnya, tetapi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial seperti zakat dan infak. Sebaliknya, sosialisme lebih menekankan kepentingan kolektif. Semua alat produksi dikuasai oleh negara atau masyarakat, dan kepemilikan individu sangat dibatasi. Permasalahan ekonomi. Menurut sosialisme, ketidakadilan ekonomi muncul akibat eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletariat.
Marx mengusulkan penghapusan kepemilikan individu atas produksi sebagai solusi untuk menghilangkan eksploitasi. Namun Islam tidak melihat masalah ekonomi dari sudut pandang pertentangan kelas. Islam mengakui adanya perbandingan ekonomi tetapi menekankan prinsip keadilan dan dalam distribusi harta, bukan kesetaraan mutlak. Baik, yang selanjutnya adalah kepemilikan sumber daya. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan sosial secara seimbang. Individu bebas memiliki harta tetapi harus menunaikan kewajiban sosialnya seperti zakat dan wakaf. Islam juga menentukan bahwa beberapa sumber daya alam tertentu adalah milik bersama dan tidak boleh dimonopoli. Sebaliknya, sosialisme menolak kepemilikan individu atas alat produksi dan menganut sistem kepemilikan kolektif. Negara bertanggung jawab atas distribusi kekayaan. Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Islam mengakui peran pemerintah dalam mengawasi pasar agar berjalan dengan adil, tetapi tidak menghendaki intervensi penuh. Islam memiliki mekanisme pasar yang diatur oleh prinsip keadilan dan moralitas. Sebaliknya, sosialisme menghendaki intervensi penuh pemerintah dalam ekonomi. Sistem ekonomi komando dan diterapkan di Uni Soviet adalah contoh ekstrim di mana semua kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan Ekonomi Islam. Pasal 33 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk memakmurkan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan ekonomi Islam dan menekankan bahwa beberapa sumber daya harus dikelola untuk kepentingan bersama. Yang B, sistem sosialisme pasar ala Tiongkok. Tiongkok mengadopsi model sosialisme pasar di mana negara masih mengontrol ekonomi tetapi juga memberikan ruang bagi mekanisme pasar. Reformasi ekonomi dan dipelopori oleh Deng Xiaoping menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun dari perspektif ekonomi Islam, sistem ini memiliki kelemahan karena masih mengandung unsur ekspoliasi dalam praktik bisnisnya. Kesimpulan dari materi ini adalah sosialisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dalam sistem kapitalisme. Sistem ini menekankan bahwa distribusi kekayaan yang lebih merata, tetapi gagal menghilangkan intervensi bagi individu untuk bekerja keras dan berinovasi. Islam memiliki kesamaan dengan sosialisme dalam hal kepedulian terhadap kesejahteraan sosial tetapi berbeda dalam pendekatan. Islam menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial serta menjadikan agama sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.